G, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak nyatakan kalau orang hamil dan melahirkan bisa membayar fidyah dan puasa juga. Nggak usah. Yeah. Dan maksud saya kan ada Bapak bilang tadi kalau orang berpenyakitan, tapi kan mesti ke dokter Islam. Kalau di sini kan nggak ada dokter Islam, Pak. Tapi misalnya kalau orang di sini kebanyakan orang sakit darah tinggi, DM, kalau di Indonesia darah manis, itu anjuran dokter kalau bisa jangan puasa karena peradan darah dengan ibadat itu, kalau puasa itu kalau terlalu capek jadi mengganggu ke jantung, Pak, katanya. Itu apakah mesti bayar fidyah juga atau mesti semuanya puasa juga? Terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Yang pertama, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk kasus orang hamil dan orang menyusui yang tadi saya sampaikan. Pertama, orang hamil yang tidak berpuasa karena khawatir pada kondisi dirinya sendiri dalam keadaan hamil akan bahaya kalau berpuasa, itu kewajibannya adalah qadha. Tidak perlu ada fidyah. Yang kedua, orang yang menyusui, orang yang hamil dan menyusui tidak khawatir pada dirinya sendiri, tapi khawatir pada faktor lain. Orang hamil khawatir pada janin, orang menyusui khawatir air susunya kurang karena kekurangan asupan yang tidak seimbang. Kalau tidak puasa karena faktor tersebut, maka di samping qadha itu kena kewajiban fidyah. Jadi kedua-duanya, fidyahnya itu karena faktor eksternal kekhawatirannya. Kemudian orang sakit, kalau orang hamil tidak perlu itu dari ketentuan dokter, karena orang hamil itu tidak bisa mengukur, bukan penyakit, itu adalah sesuatu yang terjadi secara temporal. Orang yang hamil itu kan bukan karena penyakit, karena memang secara rasio, secara logika, makan sahur yang dia makan itu harus dikonsumsi oleh 2 orang. Ada keterbatasan sih. Kalau dia khawatir pada dirinya cukup qadha, kalau tidak khawatir pada dirinya di samping qadha wajib fidyah. Kemudian orang sakit. Orang sakit ini menentukan nanti apakah penyakit yang ia derita, kalau berpuasa itu akan tambah parah atau tidak segera sembuh. Itu yang mengertikan dokter yang mendiagnosa. Saya tadi mengatakan disitulah diperlukan ada dokter Islam, tapi tidak harus dokter Islam yang menentukan itu. Dokter yang fiqh yang bisa dipercaya. Karena kalau tidak bisa dipercaya, bisa jadi dokternya itu buat-buat biar kita tidak beribadah, bisa jadi sampean jangan puasa. Padahal kalau orang kena diabetes, itu dokter manapun terapi yang paling utama adalah puasa. Jangankan Ramadan, tidak ada Ramadan pun itu dianjurkan untuk puasa. Ya, luar biasa. Tapi Ibu tadi DM itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia darah manis. Padahal DM itu kepanjangannya diabetes mellitus. Tapi oleh Ibu dirubah menjadi DM darah manis. Ini luar biasanya orang Belanda. Jadi istilah Inggris menjadi Indonesia, tapi tetap singkatannya DM. Padahal DM itu apa? Diabetes mellitus dirubah menjadi darah manis ya. Jadi kencing manis bukan darah manis kan? Iya, gula darah. Jadi orang yang terkena penyakit itu sebetulnya puasa itu solusinya. Dianjurkan untuk puasa. Kalau bisa puasa itu lebih baik. Kalau bisa puasa, karena penyebab terjadinya pertumbuhan menggumpalnya glukosa itu juga karena makanan. Kalau himyah, ya Nabi itu mengatakan kalau perut ini adalah induknya penyakit. Jadi penyakit itu banyak diakibatkan karena perut. Sementara himyah itu adalah diet, itu induknya obat. Nah, puasa ini kan bagian daripada himyah. Puasa ini. Tapi tidak sekedar himyah, tapi di puasa ini kita ada unsur ibadah. Melaksanakan perintah dari syarat. Makanya kalau tadi dokter mengatakan ini karena sekarang kondisinya sakit, tidak diperkenankan puasa. Sementara itu memang betul-betul kajian dokter secara murni, secara objektif, dokternya jujur, bisa dipercaya.
Dalam konteks seperti itu, maka kita boleh untuk tidak puasa. Lalu bagaimana ketentuannya? Apakah cukup fidyah? Tidak, Bu. Kondisi penyakit seperti itu, ini harus ditafsir dulu, dibagi dua. Apakah masih ada harapan sembuh atau sudah tidak ada harapan sembuh? Jadi kalau dalam bahasa fikih itu al-marad alladzi la yurja buruhu dengan al-marad alladzi yurja buruhu. Itu ketentuan hukumnya beda. Sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Mungkin seperti penyakit yang sudah berbau kuburan ya. Menurut diagnosa dokter, bukan kita. Dan juga tidak berbicara takdir, ini masih berbicara diagnosa. Ini penyakitnya kalau dilihat sudah tidak ada harapan sembuhnya. Kanker sudah stadium 4 misalkan, tinggal menghitung hari. Berarti kalau demikian cukup dibayari fidyah dan tidak terkena qadha. Ya karena kapan yang mau qadha? Sudah seperti itu. Tapi kalau penyakitnya itu penyakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya, tidak boleh langsung difidyai, tetapi ditunggu dia sembuhnya. Ketika sembuh ada waktu untuk mengganti, maka dia harus mengqadha. Tapi kalau tidak memasuki waktu yang tamakkun lil qadha, misalkan begitu hari raya, setelah besoknya ini kan ada waktu untuk puasa. Hari raya belum boleh puasa, haram kita berpuasa. Besoknya tanggal 2 Syawal itu ada masa sembuh, kemudian dia tidak mengqadhanya. Ternyata pada akhirnya dia mati, maka ini wajib diqadha. Puasa yang ditinggal ini wajib qadha karena dia memasuki masa tamakkun lil qadha, tapi dia tidak melakukan. Akan tetapi ketika masuk di bulan Syawal tanggal 2, penyakitnya tambah parah sampai pada akhirnya mati, maka la qadha wa la fidyah. Tidak perlu qadha dan tidak perlu fidyah. Kenapa demikian? Pada saat dia berpuasa, diagnosanya pada saat di bulan Ramadan, penyakitnya seakan-akan penyakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya, sehingga pada saat itu tidak difidyai. Tapi begitu masuk bulan Syawal, ternyata penyakitnya tambah parah, tidak melewati masa yang memungkinkan untuk qadha, kemudian dia mati, maka la qadha wa la fidyah. Tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Kalau seumpama dia masih melewati masa yang memungkinkan untuk qadha tapi tidak qadha, berarti dia wajib qadha. Siapa yang mengqadha? Tidak lain adalah keluarganya kalau dia meninggal. Seperti itu. Ini sama ketentuannya dengan orang perempuan. Orang perempuan kan hampir dipastikan puasanya tidak genep bagi yang masih normal, dalam arti masih masa-masa produksi, bukan berarti yang sudah tidak haid tidak normal misalnya, yang masa produksi gitu ya. Nah, kalau masuk bulan Syawal, ibu-ibu itu sakit, kan tidak mungkin kan untuk qadha. Sakit-sakit kemudian mati, maka hutang puasa di bulan Ramadan itu tidak perlu diqadha. Kenapa tidak perlu diqadha? Karena dia tidak memasuki waktu yang tamakkun lil qadha, waktu yang memungkinkan dia untuk qadha. Sementara puasanya ditinggal itu biudhrin, bahkan memang tidak boleh untuk melaksanakan puasa karena dia dalam keadaan haid. Dalam bahasa usul fikih itu ada mane', ada penghalang. Ketentuannya seperti itu. Bisa dipahami? Jadi orang sakit itu bagaimana? Apakah boleh langsung difidyai? Tergantung sakitnya. Kalau sakitnya dalam diagnosa dokter itu sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, bukan boleh, memang harus difidyai langsung dan tidak usah qadha. Tapi kalau sakitnya sakit biasa yang masih ada harapan besar kalau sembuh, itu tidak boleh difidyai, diharapkan dia qadha. Akan tetapi kalau di luar praduga manusia, di luar praduga dokter, ternyata begitu Syawal penyakitnya tambah parah sampai mati, tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah, karena di luar tanggung jawab dia sudah. Nah, kira itu. Monggo berikutnya. Saya persilakan. Penanya berikutnya. Sudah dipahami semua? Sudah dimaklumi semua? Masih ada pertanyaan? Ini ada waktu
kurang lebih 40 menit. Maaf, 25 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tambah tema baru. Kalau ada nanggung, monggo langsung pertanyaan Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk penggabungan sholat maghrib dan isya, karena sekarang kan waktunya memang agak malam sekali ya. Iya. Kira-kira sebelumnya itu kan jam 12 malam untuk waktu isya di sini. Iya. Karena mungkin ada beberapa bapak-bapak, dan saya sendiri nih contohnya, saya mungkin bangun pagi kan harus kerja, jadinya saya mencoba untuk tidur juga nggak terlalu malam sekali supaya nanti kerjanya juga nggak ngantuk mungkin. Jadi kalau memang saya mau menggabungkan maghrib dan isya di waktu maghrib, itu memang diperbolehkan atau tidak? Dan itu hukumnya, apakah saya harus langsung tidur setelah saya menggabungkan sholat maghrib dan isya? Apakah saya harus benar-benar langsung tidur atau bagaimana hukumnya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Kalau kembali kepada azimah hukum, dasar daripada qasar dan jamak itu secara umum ilatnya adalah safar yang ditetapkan oleh ulama. Jadi ilatnya bukan pada masyaqqah, sementara masyaqqah itu adalah menjadi hikmah hukum. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalawat. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi ketentuan awalnya adalah safar yang memperbolehkan untuk melakukan jamak salat dan qasar salat. Itu menurut jumhur ulama ilatnya adalah safar. Harus ada perjalanan. Apa tujuannya? Di dalam perjalanan itu, bagaimanapun orang melakukan perjalanan, diduga kuat tetap ada masyaqqah. Kalau dibanding dengan orang tidak melakukan perjalanan, memang ukuran masyaqqah itu beda. Kalau di sini perjalanan ke, misalkan kemana, durasi 1 jam atau setengah jam naik pesawat dari rumah pakai mobil mewah, ada yang bukakan pintu, ada yang bawa ke atas, tinggal duduk saja atau sudah di bandara. Setengah jam berikutnya itu sudah nyampe di Paris misalkan. Kemudian benar tidak sih orang itu untuk melakukan jamaah sholat? Tetap dia secara normatif itu boleh melaksanakan jamaah sholat karena dia sudah melakukan safar. Kalau dihitung, kalau dibandingkan dengan orang pekerja berat, misalkan pikul kayu, ngangkut batu, perjalanannya jaraknya hanya 2 kilo, tapi ngangkut kayunya luar biasa beratnya, menghabiskan waktu yang panjang. Yang ini belum nyampe, yang naik pesawat ke Paris sudah nyampe misalnya. Yang mana yang boleh jamaah sholat? Ya tetap yang boleh jamaah sholat itu normatif hukumnya memang yang melakukan perjalanan yang jauh. Kenapa? Karena hukum itu ditetapkan berdasarkan ilat, bukan berdasarkan hikmah. Kalau hukum ditetapkan berdasarkan hikmah, hukum itu menjadi tidak acak begitu, menjadi tidak jelas patokannya, karena hikmah ini sesuatu yang relatif. Walaupun kemudian ada usulan dari beberapa pakar dan ahli hukum agar supaya terjadi integrasi antara hikmah dengan ilah. Jadi mencapai ilah perjalanan jauh tapi tidak ada masyaqqah, mungkin lebih baik tidak melaksanakan. Perjalanannya pendek tetapi di situ ada masyaqqah, saya kira juga perlu dipertimbangkan. Cuma secara azimah hukum dasar itu adalah safar. Kemudian ada satu di antara sekian ulama, yaitu Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi dalam salah satu bukunya Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah, dalam konteks ini lebih menitik beratkan pada hikmah hukum. Jadi Imam Syatibi itu memperbolehkan jamak sholat bukan pada safarnya, tapi pada masyaqqahnya. Dengan demikian, di mana terjadi masyaqqah, walaupun tidak terjadi safar, di situ diperkenankan untuk melakukan jamak sholat. Tapi secara umum ulama tidak merekomendasikan ini. Nah, dengan demikian kasus tentang persoalan waktu yang seperti di sini atau yang lebih parah lagi yang agak ke kutub misalkan, di mana ekstrim, kadang-kadang malamnya hanya sekian jam, siangnya justru yang hampir 20 jam atau dibalik dan sebagainya. Beda kalau yang diterapkan di Indonesia atau di Timur Tengah yang relatif pergeseran waktunya juga tidak terlalu
tajam gitu. Kalau di Indonesia kan orang berpuasa itu tidak lebih dari 13 jam dan tidak pernah kurang dari 11,5 jam misalkan. Tapi tetap begitu aja puasanya. Nah, dengan demikian kasus seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini kalau menurut jumhur ulama belum menjadi alasan memungkinkan orang untuk melakukan jamak sholat karena isaknya terlalu malam. Tapi kalau dihitung dari maulidnya kan juga malam. Maulidnya kan juga malam. Misalkan ibu harus bekerja di pagi hari, kerjanya pagi hari, apakah kerjanya sampai malam? Misalkan kalau kerjanya pagi hari kan sampai sore misalkan. Ya kebetulan pada waktu itu maulidnya malam. Kalau maulidnya malam berarti kan sebelum maulid bisa tidur dulu. Kalau persoalannya ngantuk. Kalau nanti maulidnya ibu itu di jam 5 misalkan atau di jam 6 kan pas baru pulang. Kalau itu kan berarti maulid dulu, nunggu isya dulu baru tidur. Kalau nanti maulidnya itu ada di jam 10, isyanya di jam 12, kan tinggal dibalik, tidur dulu baru maulid dan isya. Nah, artinya kan masih ada celah waktu untuk dilaksanakan tanpa harus terlalu bertabrakan dengan masyarakat seperti itu. Dengan demikian, saya secara pribadi tidak merekomendasikan untuk menjamak sholat dengan alasan karena bergesernya waktu yang tidak menentu di dalam hal itu. Ya itulah kemudian kembali kepada Al-Quran, aqimus shalah. Ya, jadi awasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi memang salat ini sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang punya keyakinan bahwa dia kelak akan menghadap Allah, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sementara ini Bu, kenapa saya katakan sementara? Ada ulama yang mengatakan kalau masako itu boleh. Imam Asy'ari, tapi mayoritas ulama membatasi. Jangan sampai dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi kalau itu mau diambil, satu contoh momen tertentu, misalkan manten. Iya, masako itu sesuatu yang menimbulkan masyakat. Masyakatnya masako itu masyakat. Sesuatu yang memberatkan bagi kita, yang menyulitkan, yang memberatkan. Iya, masyakoh. Jadi sesuatu yang ya ini terbiasa kasih dulu ya Bu. Jadi mahasiswanya kalau di pasca itu sudah punya dasar hukum Islam, masih perlu dibiasakan. Jadi masyakoh itu adalah sesuatu yang memberatkan, sehingga tujuan hukum Islam itu daf'ul masyakoh, menghilangkan sesuatu yang memberatkan bagi kita. Satu contoh, orang melakukan perjalanan. Kalau melakukan perjalanan panjang, itu kan sulit untuk kita sholat tepat waktu. Apalagi kita tidak bawa kendaraan pribadi. Kita ikut pesawat, kita naik bus. Dimana supir bus itu kalau kita, Pak, mau sholat dulu, itu kadang-kadang ya belum tentu mau gitu ya, untuk berhenti itu. Nah, ini kan terjadi masyarakat untuk kita sholat tepat waktu. Karena masyarakatnya tidak bisa dihindari, maka di situ ada rukhsah. Apa rukhsah? Dispensasi untuk keluar dari ketentuan hukum asal. Jadi yang seharusnya isya dilaksanakan tepat pada waktunya, maka isya bisa ditarik kepada waktu maghrib. Itu namanya rukhsah takdim, keringanan untuk mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Sama dengan tadi yang diumumkan oleh Mas Jamal. Bagi ibu-ibu yang mau membayar zakat fitrah sudah bisa dilaksanakan mulai sore. Sekarang zakat fitrah itu kewajibannya kapan? Kapan? Malam hari raya. Setelah terbenamnya matahari, malam hari raya sampai keluarnya khotib ke masjid, itu waktu bayar zakat fitrah. Waktunya pendek sekali. Tapi bayangkan kalau semua orang bareng bayar pada waktu itu, ruwetnya luar biasa. Makanya diberi keringanan karena ruwet, itu masakah namanya. Karena ruwet, karena memberatkan, keringanannya apa? Rukhsah takdim boleh didahulukan sejak tanggal 1 Ramadan. Kenapa kewajiban zakat fitrah itu harus malam hari raya? Karena yang kena kewajiban zakat fitrah itu orang yang nututi puasa, yang nututi Syawal. Kalau nggak nututi Syawal itu nggak wajib dizakati fitrah. Satu contoh, ada orang yang mati sekarang bulan puasa, wajib nggak zakat fitrah? Nggak wajib. Sehingga zakat fitrahnya dikeluarkan pada malam Syawal. Cuma bagi yang yakin hidup sampai Syawal, jadi lebih bayar aja biar yakin hidup ya. Sampai Syawal boleh didahulukan biar waktu itu tidak ruwet.
Nah, oleh karena itu saya katakan tadi dalam konteks untuk jamak sholat, saya tidak merekomendasikan untuk jamak sholat dengan alasan seperti itu. Nanti kalau ini dibiarkan kacau pelaksanaan hukum. Semua orang ketika waktunya seperti itu jamak semua itu. Jadi yang tadi saya katakan boleh jamak fil hadar itu ada yang memperbolehkan karena masyaqqah. Karena masyaqqah itu pun liman lam yattakhidhu adatan. Bagi orang yang tidak menjadikan sebagai kebiasaan sehari-hari. Contohnya mantu apa? Iya, jadi tidak dijadikan kebiasaan sehari-hari. Contohnya begini, orang manten misalkan, karena harus didandani dan tidak memungkinkan untuk habis maulid itu sebelum maulid didandani, dia tidak bisa sholat maulid tepat waktunya, mungkin nanti bisa dijamak takhir dengan isya. Karena kondisi-kondisi tertentu yang bisa diterima oleh akal. Kalau musim begini kan nanti akan datang lagi. Dan terjadinya musim seperti ini kan sudah ada, mulai zaman Nabi juga sudah ada. Dan tidak ada kasus para sahabat ataupun masa yang ada pada waktu itu melaporkan kejadian yang seperti itu yang kemudian memungkinkan terjadinya jamak sholat. Saya kira masih sangat memungkinkan untuk dilaksanakan pada waktunya. Misalkan pekerjaannya itu paginya mulai jam berapa? Enggak, kerjanya misalkan ada seorang ada kasus kerjanya pagi jam 6. Tapi kan tidak mungkin kan kerja jam 6 sampai jam 12 malam. Kalau kerjanya jam 6 misalkan sampai jam 5 malam, kan gitu, jam 5 sore. Kalau kemudian maulidnya jam 6 sampai jam 8, berarti kan nunggu maulid, nunggu isya baru tidur. Kalau sekarang maulidnya jam 10, isanya jam 12, misalkan nanti setelah lebaran maulidnya jam 11, isanya setengah 1, kan tinggal dibalik, tidur dulu baru sholat, kan gitu kan. Begitu sholat lagi, tidur lagi. Jadi harus diukur dulu, dilihat dulu. Selama tidak pada kondisi yang betul-betul masyarakat, maka tidak boleh untuk melaksanakan jamak sholat. Karena ketentuan asalnya jamak sholat itu justru hanya pada perjalanan. Ya, berikutnya, silakan. Oke, Mas Hamzah. Bagaimana kalau Waalaikumsalam. Ustaz yang dihormati, bagaimana kalau sholat isanya ditarik ke 3/4 malam? Jadi sudah mau mendekat menjelang subuh. Iya. Isya, tarawih, menunggu Subuh. Iya. Bagaimana? Itu tidak masalah memang waktunya. Jadi itu bukan iya. Jadi bukan lagi jamak, bukan apa, memang masih waktunya. Jadi waktunya sholat isya itu sejak hilangnya mega merah di ufuk barat sampai keluarnya fajar. Jadi kalau isyanya diundur sampai menjelang subuh, itu kan salah satu solusi. Cuma persoalannya kata ibu tadi maulidnya juga sudah terlalu malam gitu. Maka mau ditarik kemana gitu maksudnya kan itu saja. Kalau kasus ibu tadi kan maulidnya sudah terlalu malam. Kalau maulidnya malam kan sebentar lagi juga isya gitu. Jadi tunggu sekalian, tinggal dibalik bagaimana skenario tidurnya gitu. Saya kira kan tidur itu kalau diperlukan gitu, tinggal melihat jamnya dan waktunya. Saya ini hampir 2 hari belum tidur gitu. Tapi masih seger kok saya lihat. Tapi mungkin tadi sore memang agak ngantuk, ceramah pun juga belum begitu semangat. Karena memang 2 hari belum tidur dari perjalanan. Nah, besok kan tidur dulu, tinggal dibalik kan. Malam ini yang jelas tidak mungkin tidur gitu. Sambil nunggu subuh, baru tinggal dibalik. Besok kan dibalik, pagi itu kan belas dendam. Dan tidur itu jangan banyak-banyak. Kalau kita tidur itu sampai 8 jam sesuai dengan petunjuk dokter diikuti semua, nanti rasionya sederhana. Kalau kita dikasih umur 60 tahun oleh Allah, 40 tahun itu usia efektif, itu pun kalau isinya benar. 20 tahun itu tidur. Jadi kalau kita itu tidurnya sehari 8 jam, usianya 60, coba dikalkulasi, ketemu berapa tidurnya? Tidurnya kan 20 tahun. Berarti kita usianya hanya 40 tahun, itu pun 40 tahun isinya masih macam-macam. Nah, makanya tidur itu prinsipnya kalau dibutuhkan gitu aja. Kalau nggak butuh dan tidur. Nah, kalau kasusnya ditarik ke belakang, nggak ada masalah. Ditarik ke belakang sekarang. Jadi isyaknya itu dilaksanakan sebelum subuh. Isyaknya. Jadi maulidnya dipaskan waktu jam 10 tadi kan sudah maulid, segera sholat, habis itu tidur. Isyaknya nanti dilaksanakan sebelum subuh. Kalau jawabannya, bangunnya itu sudah subuh agak akhir, itu susah lagi. Ini aja sholatnya nggak kuat gitu. Jadi tinggal ditarik gitu. Masih ketemu kok sholatnya yang tidak keluar dari ketentuan itu. Bahkan kalau tarawih itu pada masa Rasulullah belum dikenal istilah tarawih, namanya qiyamul lail.
Qiyamul lail itu dilaksanakan oleh Nabi itu waktunya 3/4 malam, bukan setelah sholat isya. Dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan Rasulullah keluar untuk sholat, wasallallahu warahmatuhu nasun, di belakangnya diikuti jamaah, malam kedua sholat diikuti jamaah, falam yakhruj fil laila tsalisah. Rasulullah tidak keluar lagi pada malam ketiga. Kemudian ditanya, kenapa Nabi tidak keluar pada malam ketiga? Nabi jawab, khasyitu an tufrada alaikum. Saya khawatir sholat tarawih nanti, sholat qiyamul lail Ramadan itu belum ada tarawih waktu itu, diwajibkan bagi kalian semua. Dan itu dibiarkan terjadi seperti itu sampai pada akhirnya pada masa Sayyidina Umar itu dipikir, ini kalau dibiarkan ini tidak tertib ya orang sholat itu. Lebih baik disatukan di bawah belakang seorang imam yang bagus bacanya biar tertib. Nah, apakah ketentuan yang dilakukan Sayyidina Umar itu keluar dari apa yang diajarkan Nabi? Tidak, itu pelaksanaan daripada sunnah Nabi dalam bentuk yang lain. Rasulullah tidak melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah pada malam ketiga dan seterusnya itu karena ada khasyiat al-iftirar, ada kekhawatiran sholat tarawih itu menjadi diwajibkan. Ketika Sayyidina Umar menerapkan berjamaah, sudah tidak ada lagi ilat khasyiat al-iftirar, karena tidak mungkin ada tasyrik kepada Sayyidina Umar dari Allah seperti itu, tidak mungkin diwajibkan juga. Makanya dilaksanakan berjamaah dan waktunya biar tertib. Kalau dilaksanakan jamaah tidak dilakukan sepertiga malam yang terakhir, tapi ditarik pada isya awal. Karena kalau dikondisikan agak akhir jam berapa susah juga kan. Misalkan di sini terawihan mau diganti jam 3 sebelum subuh, susah kumpulnya itu. Jadi ditarik ke agak awal. Tidak apa-apa kalau itu Mas Hamzah, tidak apa-apa. Ya silakan berikutnya. Bisa satu lagi pertanyaan sambil nunggu isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya waktu sudah habis Pak Ustaz. Bisa mau tanya satu lagi. Begini Pak Ustaz, ini karena saya alami sendiri, karena saya kerjaan saya bukan hanya satu tempat, masalah pekerjaan dan sholat. Saya kerja pertama saya dalam keadaan banyak najis, mungkin waktunya belum masuk zuhur. Kemudian kerja kedua juga dalam keadaan banyak najis, waktunya juga belum masuk asar. Jadi kita nggak bisa sholat. Untuk yang ketiga sampai habis menjelang isya. Jadi setelah sampai rumah karena badan kita semua kena najis, jadi kita pulang dari awal sampai dari zuhur, asar, maghrib dan isya kita belum sholat. Jadi sampai rumah kita balas dendam, cuma mandi, habis baju dibuang karena banyak najis, mungkin kena anjingnya juga. Kemudian kita sholat borongan gitu Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya dari zuhur, isya, asar, maghrib dan isya satu tempat? Bagaimana hukumnya? Itu bukan jamaah takhir, namanya jamaah renteng gitu. Itu namanya jamaah renteng gitu. Ya, tidak boleh gitu. Tidak boleh ya. Artinya kita itu diajarkan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan, kerja silakan, tapi jangan melupakan ibadah. Ibadah ya ibadah, tapi jangan meninggalkan kerja. Tetap bisa dicari keseimbangannya. Jadi Al-Quran sudah jelas. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah untuk kepentingan akhirat, tapi jangan lupakan bagian dunia. Tapi juga di situ diingatkan, kalau kita bekerja untuk dunia, ada panggilan untuk akhirat, tinggalkan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita padan-padani kerja, kok ada, tinggalkan dulu kerja. Habis ibadah, habis sholat, jangan diteruskan dulu kalau pekerjaannya belum selesai. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sholatnya sudah selesai, pekerjaannya belum selesai, kembalilah ke pekerjaan. Jadi intinya kalau kerja seperti tadi masih bisa dicari solusinya. Kerja pagi misalkan belum masuk waktu zuhur, ya begitu mau masuk waktu zuhur berhenti sedikit. Kenapa sih? Oh, waktunya sholat nggak terlalu lama. Kalau persoalan najis kan masih bisa bersuci, bawa pakaiannya yang suci dibawa, kemudian bersuci oleh sebab itu.